4 hal ini harus kamu miliki dalam memulai proses budidaya lobster air tawar. Kamu sudah punya belum? Ayo kita bahas. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita akan membahas 4 hal yang harus kalian miliki dalam memulai budidaya lobster air tawar. Nah, sebelum video ini kita mulai, kamu harus paling tidak klik subscribe dan like di channel YouTubeku, atau kamu bisa nyalakin tombol loncengnya supaya kamu bisa tahu info-info paling update soal budidaya lobster air tawar yang setiap kadang 1 minggu bisa 2 kali sampai 3 kali aku share di YouTubeku. Oke, kita langsung bahas aja. Yang pertama, itu kalian harus memiliki niat. Nah, banyak banget potensi yang bisa dihasilkan soal lobster air tawar ini, dan kalau bisa dibilang bisnisnya akan masih bisa berjalan hingga jauh ke depan. Jadi niatkan kalian untuk pertama-tama itu bukan untuk kejar keuntungannya, tapi memang niatkan untuk pingin mempelajari soal budidaya lobster air tawar dulu. Jadi ketika kalian mempunyai niat yang benar, dalam artian benar-benar kamu ingin belajar dulu, nanti soal keuntungan itu akan mengikuti nanti ke belakangnya. Kemudian yang kedua adalah soal edukasi. Perbanyak literasi dan pembahasan soal lobster air tawar yang bisa kamu dapetin. Kamu bisa cari di internet, kamu cari di buku, kemudian kamu cari di YouTube, di video YouTube banyak orang-orang yang sharing informasi soal budidaya lobster air tawar, termasuk YouTubeku ini. Jadi jangan lupa teman-teman bisa klik subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Tapi ketika teman-teman mendapatkan informasi edukasi, teman-teman perlu untuk diliterasi ulang, karena banyak banget informasi soal budidaya lobster air tawar yang simpang siur. Jadi tidak semuanya itu berada pada satu garis lurus keilmuan yang sama. Jadi harus benar-benar teman-teman literasinya dibanyain, edukasinya dibanyain. Kemudian yang ketiga adalah soal lokasi. Jadi lokasi yang mau kalian budidayakan ini di mana? Misalkan ada di rumah, kemudian ada di mungkin sewa tempat atau sewa lahan, atau di kolam, atau di tambak, atau mungkin ada di kolam terpal dan lain sebagainya. Lokasi ini sangat benar-benar krusial. Kenapa kok saya bisa bilang krusial? Itu karena kalau misalkan lokasinya ini tidak cocok, jadi banyak hal-hal yang harus dipersiapin. Kalau misalkan lokasinya teman-teman ada di outdoor, tapi teman-teman pakai mekanisme indoor, itu nanti bisa salah juga dalam proses pembudidayaannya. Dibalik lagi juga sama, kalau misalkan teman-teman punya lokasi yang indoor, kemudian teman-teman memakai sistem outdoor ditaruh di indoor, juga nanti akan banyak kegagalan di situ. Kemudian yang keempat, teman-teman jangan pernah menyerah, karena proses adaptasi dalam lobster air tawar itu kematiannya sangat tinggi. Jadi ketika ada kematian di lobster air tawar yang teman-teman miliki, teman-teman harus pelajari dulu kematiannya karena apa. Banyak faktor yang bisa kamu pelajari sehingga nantinya ketika lobstermu itu kamu mulai jalan budidayanya, ketika ada kematian kamu bisa mempelajari hal itu dan tidak terjadi kematian lagi. Nah, kenapa kok aku nggak nyebutin modal sama sekali? Karena modal itu merupakan faktor kesekian ketika teman-teman mau mulai budidaya lobster air tawar, dan itu bukan menjadi faktor utama ketika kalian mau mulai budidaya lobster air tawar. Itu bukan halangan buat teman-teman untuk memulai, karena yang paling halangan utama adalah niatnya dulu. Kalau niatnya dari awal sudah pengen bener-bener mau ke bisnis tanpa tahu edukasinya secara keseluruhan, biasanya banyak yang gagal, dan akhirnya ketika banyak kematian yang dihadapi, nah akhirnya teman-teman mutus, jadi putung di tengah jalan. Jadi seperti itu. Nah, itu dulu 4 cara untuk kalian persiapkan ketika mulai budidaya lobster air tawar. Teman-teman mau aku bahas soal apa soal budidaya lobster air tawar, teman-teman bisa ketik di kolom komentar di bawah. So, thank you and see you next time. Bye.